Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Dalam video kali ini, Joksan Channel bersama dengan konten kreator lain seperti .go Channel, On Road Indonesia Channel, dan Lucky Drone Channel diundang secara khusus oleh tim Humas PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways atau PT CTP Tollways guna melihat dari dekat progres pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 dimulai dari Simpang Susun Cilincing sampai dengan Gerbang Tol Marunda. Sambil melihat penampakan terkini progres Tol Cibitung Cilincing, kita dengarkan penjelasan dan suka-duka dalam membangun jalan tol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Nur Takhlis. Dulu awal proyek ini saya adalah PM-nya, ada project manager, dan di awal kali ada 4 seksi ya, 1, 2, 3, 4. Proses perjalanan saat ini saya sudah bukan PM lagi, namun jadi representatif, dalam artian untuk memantau kelancaran proyek ini sampai selesai, dan alhamdulillah sudah tuntas. Memang sejak awal proses perjalanan proyek ini lumayan lah, karena tahu sendiri daerah Cibitung sampai Cilincing, selain masyarakatnya dari Cibitung ada gabus yang mungkin orang udah tahu kayak apa masyarakatnya, sampai Cilincing kayak tahu apa kondisi masyarakatnya, sudah tahu semua lah kondisi itu. Dengan demikian, itulah yang tadi tantangan. Alhamdulillah dengan pendekatan sosial masyarakat yang baik, ternyata masyarakat gabus cukup menerima dan welcome sekali dengan adanya tol ini. Alhamdulillah lancar semua pekerjaan, semua mereka backup. Sampai dengan Cilincing juga demikian. Awalnya orang bicara susah Cilincing, masuk susah, dan ternyata enggak juga. Bagaimana caranya pendekatan, bagaimana sosial masyarakat, tahap demi tahap, memang berbagai macam kondisi itu. Tapi alhamdulillah hingga saat ini tembuslah dari Cibitung sampai Cilincing. Ada tahap-tahap. Kenapa tahap-tahap tadi? Karena setiap tahap adalah penyelesaian. Yang termudah dulu, selesaikan tahap 1. Berikutnya lumayan sedikit, tahap 2 sampai di Gabus. Lanjut lagi tahap 3 sampai Tarumajaya. Lanjut lagi sampai di Cilincing yang paling berat. Namun demikian alhamdulillah tuntas semua. Jadi praktis dari ujung sampai akhir semua kerjaan tuntas. Yang menarik adalah struktur di interchange Cibitung sama di Cilincing. Interchange Cibitung memotong jalan tol Jakarta Cikampek yang cukup sangat padat. Itulah tantangan awal waktu di awal kali pekerjaan Cibitung Cilincing. Sedangkan yang terakhir ada di tol interchange Cilincing. Itu juga motong jalan tol dari lingkar luar. Itu juga cukup tantangan, di mana tidak bisa menutup jalan tol, kita harus erection, dan kita gunakan di situ crane 800 ton lah untuk mengangkat gider yang kita pasang di tengah jalan tol. Alhamdulillah tuntas semua. Selain masyarakat, lahannya pun juga dari Cibitung udah cukup bagus, tapi mengarah ke arah Gabus, ke arah Cilincing ini udah rawa. Sehingga selain tadi tantangan masalah warga atau masyarakatnya,
alamnya juga beda, sehingga ada sesuatu yang harus dikondisikan dari desain yang semula. Alhamdulillah CTP sudah mendapatkan suatu desain yang cukup bagus untuk pembangunan tol ini. Dari yang semula desainnya berubah jadi pile slab, karena di mana-mana lokasi yang rawa, riskan atau rentan dengan timbunan akan jadi sliding dan lain-lain. Namun dengan pile slab kerjaan sudah lebih bagus, kualitas juga terjamin. Awalnya dulu desain ada timbunan, at grade. Namun demikian, berdasarkan pengalaman beberapa kajian dari kita studi banding dari Lampung, studi banding ke Surabaya, dengan timbunan di atas rawa sangat riskan, dan banyak sekali di paket yang lain, tol yang lain yang kondisi di rawa hampir semua gagal, sehingga di Cibitung ini dibuat kajian dan dievaluasi berdasarkan analisa engineering, dibuatlah pile slab semua. Jadi dari STA 8 sampai ke Cilincing kita pakai pile slab, karena itu daerah rawa, tanah lunaknya kedalaman hingga 14 sampai 30 meter, sehingga dengan kondisi seperti itu engineering dari Cibitung, Cilincing atau CTP memutuskan review desain dengan pile slab, dan alhamdulillah tuntas semua. Tol ini berdiri di atas tiang pancang. Jadi kenapa demikian? Karena tol ini harus kondisi yang fix, posisi yang tidak turun lagi. Maka pancang ini dipancang sampai end bearing, sampai kondisi tanah keras. Baru di atas didirikan slabnya. Kalau kita tidak pile slab, kita hanya at grade, kekhawatirannya seperti tadi itu. Apabila ada odol masuk, odol itu overload, overdimensi tadi, maka daya dukung tanah adalah utama. Nah, CTP dengan engineeringnya membuat kajian itu. Untuk tanah lunak harus pakai pile slab untuk mengantisipasi itu. Karena yang lewat di tol ini nanti bukan mobil biasa. Semua tronton, semua trailer, mungkin odol juga lewat, karena dia adalah jalan utama dari kawasan industri Kerawang, Cikarang, semua dari timur masuk ke Priok semua. Yang semua mereka lewat daerah Cikunir yang cukup padat, pasti mereka ambil dari sini semua, dan semua kontainer-kontainer tersebut pasti masuk sini dan langsung masuk ke Priok. Nah, bagusnya CTP biasanya mereka langsung masuk ke Priok, di area Priok diparkir di sana. Tapi CTP akan membuat rest area untuk tampungan kontainer-kontainer itu. Jadi mungkin akan lebih senang mereka keluar dari pabrik langsung stok di rest area masuk lagi ke dalam Priok langsung. Ini cukup bagus lah untuk rencana dari CTP membuat jalan tol ini. Jadi salah satu kelebihannya ada rest area yang khusus untuk kontainer. Jadi ada lebih dari 50 hektar lah dibangun oleh CTP untuk menampung truk-truk sebelum masuk ke dermaga. Daya tampungnya berapa, Pak? Sekitar berapa? 50 hektar itu mungkin bisa lebih dari 1000 trailer masuk itu. Sebagai informasi tambahan yang didapat dari tim Humas PT CTP, progres pembangunan JTCC Seksi 4 ini tinggal terfokus pada simpang susun Cilincing, yaitu penyelesaian marka, penambahan dan penyesuaian rambu, serta delineator atau tanda yang dapat memantulkan cahaya reflektif yang fungsinya sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pemudi pada waktu malam hari.
dan pembersihan serta drainasenya. Secara umum, ruas jalan tol Cibitung Cilincing yang merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 atau JOR 2 terletak pada suatu koridor arah utara sampai dengan selatan, dimulai dari Simpang Susun Cibitung pada Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 25 menuju ke arah utara di Kecamatan Babelan dan terus ke arah barat bertemu dengan Lingkar Luar Utara di Simpang Susun Cilincing. Dan berikut visual dari BKT atau Banjir Kanal Timur menuju ke gerbang tol Marunda.